Halo anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang membandingkan pecahan ya. Membandingkan pecahan ya. Nah, dalam membandingkan pecahan ya, kita akan menggunakan dua cara. Cara yang pertama dengan menggunakan garis bilangan. Kita akan menggunakan garis bilangan. Kemudian cara yang kedua, kita akan menggunakan metode perkalian silang ya. Perkalian silang. Apakah materi ini sulit? Tentu saja tidak. Sangat mudah. Nah, untuk itu mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Oke, anak-anak perhatikan. Di sini ada contoh. Contoh misalnya ada kasus yang pertama itu apabila pecahannya penyebutnya sama. Ya, misalnya contoh 3/6 titik-titik 4/6. Nah, manakah pecahan yang lebih besar, manakah pecahan yang lebih kecil? Perhatikan di sini anak-anak. Kita lihat bahwa penyebutnya di bawah ini adalah sama-sama 6. Sebenarnya jika penyebutnya sama-sama 6, kita bisa langsung menjawabnya dengan cara melihat kondisi pembilang ya. Tapi syaratnya lihat dulu, penyebutnya di bawah ini harus betul-betul sama atau kembar. Kalau di sini 6 ya di sana juga 6. Kalau di sini 3 ya di sini juga 3. Kalau di sini 4 ya di sini juga 4. Pokoknya harus sama. Ya, penyebutnya ini harus sama. Nah, barulah kita bisa melihat kondisi yang ada di pembilang. Kita lihat pembilangnya di sini 3, kemudian di sini 4 ya. Nah, antara 3 dan 4 ini kondisinya 3 ini lebih kecilkah atau lebih besarkah dari 4? Pertanyaannya. Ya, 3 ini lebih kecil daripada 4. Maka kita bisa langsung menjawab 3/6 lebih kecil daripada 4/6 dengan lambang seperti ini ya. Kemudian kalau seandainya kita juga mau membuktikan dengan menggunakan garis bilangan, bisa saja kita buat saja ya. Kita buat garis bilangannya seperti ini ya. Kita buat garis bilangannya, kemudian kita buat seperti ini lagi, kemudian kita buat titiknya, titik untuk meletakkan pecahan-pecahannya. Kita perhatikan di sini 6 ya. Kita buat satu garis bilangan saja karena dua pecahan ini adalah pecahan yang penyebutnya sama. Ya, makanya kita buat saja satu garis bilangan ya. Kemudian di sini terakhir ya, kita buat di sini 0. Kemudian selanjutnya ini kita bagi menjadi 6 bagian ya. 1, kemudian ini di sini. Kemudian kita bagi, setiap titik harus sama panjang ya. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 1. Kenapa di sini 1? Karena di sini harusnya 6/6. Nah, 6/6 itu artinya 6 dibagi 6 sama dengan 1, makanya ditulis 1 ya. Nah, selanjutnya anak-anak perhatikan, kita buat di sini tandanya. Nah, 3/6 ini ya, 3/6 ini kita tandai di sini. Ini tandanya. Nah, ini 3/6 kan letaknya di sini nih. Kemudian yang 4/6 yang ini, yang dalam soal 4/6 ini kita tandai juga di dalam garis bilangan. Nah, ini dia. Perhatikan bahwa setiap pecahan yang berada di paling kanan itu adalah pecahan yang paling besar. Kemudian setiap pecahan yang berada di paling kiri itu adalah pecahan yang paling kecil. Jadi semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan dia semakin besar. Nah, kita perhatikan yang 3/6 ini ya. 3/6 itu yang ada di sini. 3/6 ini letaknya ada di sebelah kiri atau ada di sebelah kanan? Ya, letaknya ada di sebelah kiri, sementara 4/6-nya ada di sebelah kanan. Maka posisinya karena dia ada di sebelah kiri, maka dia yang paling kecil. Maka tandanya juga sama, yaitu seperti ini. Nah, sama aja kan anak-anak ya. Nah, itu ya.
Kemudian untuk contoh yang kedua, kita bisa perhatikan contoh berikut ya. Misalnya ada kasus yang berbeda. Kasus yang berbeda itu seperti ini. Apabila penyebutnya berbeda. Nih ya. Misalnya kita buat 2/8. Kemudian di sini titik-titik 1/4 ya. 1/4. Nah, bagaimanakah cara menjawabnya? Mari kita buat dengan cara yang pertama dulu, garis bilangan ya. Kita buat dengan menggunakan garis bilangan terlebih dahulu. Kemudian kita buat 2 ya. Kenapa kita harus buat 2? Karena di sini penyebutnya berbeda. Di sini 8, di sini 4 ya. Nah, makanya kita harus buat 2 garis bilangan. Yang di atas untuk pecahan per 8, yang di bawahnya nanti untuk pecahan per 4. Nah ya, kita buat. Bisa mungkin lurus ya. Kemudian garis bilangannya itu harus sama panjang, nggak boleh tidak ya. Nah, garis bilangannya harus sama panjang ya, harus sama panjang. Kemudian kita buat dulu yang per 8 di atas ya. Di sini kita buat dulu titik 0. Kemudian di tengah-tengah sini nanti ini kita bagi 2 jadinya. Kemudian ini kita bagi lagi ya, ini dibagi supaya dia sama panjang ya. Kemudian yang di bawah, yang di atas dulu kita lengkapi. Ini 1/8, 2/8, kemudian ini 3/8, 4/8, kemudian 5/8 ya, kemudian 6/8, 7/8, kemudian terakhir 1 ya. Selanjutnya kita buat lagi yang di bawah menjadi garis bilangan per 4 ya. Kita buat untuk garis bilangan per 4 ya. Ini 0, sini 1/4, kemudian di sini 2/4, kemudian di sini 3/4, dan di sini 1. Nah, sekarang kita perhatikan 2/8 ini kita tandai ya. 2/8 ini kita tandai di sini 2/8 ya. Kemudian yang berikutnya yang 1/4 ini kita tandai juga di tempatnya ini. Oke, sekarang kita perhatikan, lihat semakin ke kanan tadi kita katakan semakin besar, semakin ke kiri dia nilainya semakin kecil ya. Nih, nah kita lihat 2/8 posisinya bagaimana, yang mana yang sebelah kiri, mana yang sebelah kanan. Oh, ternyata posisinya sama. Ini sama ternyata nih anak-anak ya, sama, panjangnya sama juga. Berarti di sini jawabannya adalah sama dengan ini. Berarti 2/8 besarnya sama dengan 1/4 ya. Besarnya sama dengan 1/4. Kalau kita mau menggunakan cara yang berbeda bisa juga, yaitu dengan cara perkalian silang. Mari kita jawab dengan perkalian silang ya. Kayak mana sih caranya perkalian silang itu? Baik, mari kita perhatikan. Kita tulis aja dulu soalnya. 2/8 titik-titik 1/4. Nah, kita jawab ya dengan cara perkalian silang. Kita jawab 2/8 ini ya, 2/8 sama 1/4. Nah, yang pertama perhatikan 2 yang ini ya, 2 yang ini kita kali silang dengan penyebut yang ada di seberang bawah, yaitu 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian perhatikan lagi yang ini saya tekan dulu. Yang ini 1 ini pembilang yang di atas kita kali silang dengan penyebut yang ada di seberang bawah ya. Nah, itu 1 dikali 8. 1 kali 8 sama dengan 8. Nah, ternyata 8 dan 8 ini besarnya sama. Nah, yaitu
besarnya sama. Karena besarnya sama, maka kita bisa tulis jawabannya ya, yang sama dengan ini ya. Kita pindahkan jawabannya di sini. Ya, ternyata jawaban yang di atas menggunakan garis bilangan maupun yang menggunakan perkalian silang jawabannya sama. Nah, anak-anak kalian bisa menggunakan cara salah satunya. Ya, mana yang menurut kalian mudah untuk kalian pahami, boleh kalian gunakan dalam menjawab soal. Ya, anak-anak ya, cukup di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga kalian mengerti dan memahami pelajaran hari ini. Terima kasih.